Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ibrahim Haji. Sekarang saya bersama dua relawan, bajunya hijau, hijaunya tua lumut ya, dengan relawan Anies Baswedan. Apa nih namanya nih? Barisan Muda Anies untuk Indonesia. BMAI. BMAI, Barisan Muda Anies untuk Indonesia ya. Jadi teman-teman, ini adalah petang hari di hari Ahad ini kita baru saja menghadiri deklarasi dari Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman di salah satu hotel di kawasan Tebet, Jakarta gitu ya. Sukses untuk Laskar Aman ya. Sukses untuk Laskar Aman. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya dengan Ustadz siapa? Dengan Herlambang. Oh, Pak Herlambang. Saya sorry kebiasaan manggilnya Ustadz. Bukan Ustaz. Tapi Ustadz itu artinya orang yang ahli, Pak Herlambang. Nah, ya. Jadi oke lah. Karena kita akan bicara soal keberagaman, mungkin kita nggak pakai Ustadz. Ya, jadi Pak Herlambang dan Pak Amin. Wah, Pak Dr. Muhammad Amin. Amin kan? Amin kan? Pak Amin. Nah, Amin plus Rais. Amin Rais. Nah, sekarang teman-teman, jadi hal yang menarik adalah hari ini Laskar Aman ini ya, kalau teman-teman lihat itu tadi acaranya, deklarasinya ada doa dari 5 agama. Ya. Terus yang datang juga beragam ya. Dan bahkan ada beberapa waktu konferensi pers juga tadi dikemukakan soal keberagaman dan soal semacam mengcounter tudingan kepada Pak Anies sebagai bapak dari politik identitas. Benar. Dan tadi saya juga sempat podcast dengan tokoh agama Hindu Pak Wayan Suparta ya, yang datang jauh dari Bali ke sini untuk ikut dalam deklarasi Laskar Aman ini gitu teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya temanya adalah keberagaman, dan itu sebenarnya yang kita lihat dari yang seharusnya menurut kita terus kita kembangkan dan bukan di sebaliknya. Ya, langsung aja deh ngomong gue daripada gue terus yang ngomong. Sekarang Pak Amin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Izin Bang, hari ini memang selamat untuk Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman. Bicara tentang keberagaman, kemajemukan dan seterusnya. Jadi kalau saya pikir fenomena yang ada saat ini adalah tentang polarisasi. Polarisasi dalam arti ini adalah adanya kubu-kubu yang dipecah-pecah, kubu agama, kubu non agama dan seterusnya. Nah, kehadiran Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029 adalah sebuah harapan baru untuk menjadi perekat di antara seluruh kalangan umat beragama maupun non beragama menurut saya ya. Kenapa? Karena Anies dalam tanda kutip mereka menuding bahwa Anies itu bahasanya adalah membawa politik identitas. Sebenarnya nggak masalah juga kalau politik identitas dibawa. Yang salah itu adalah politik yang bahasanya kalau nggak punya identitas atau berbohong identitas, apa istilahnya itu? Menipu identitas ya. Anies itu kan identitasnya dengan kemajemukan ya. Anies ini merangkul seluruhnya. Ini cerita dari sejarah Pak Anies mulai dari kuliah di luar negeri dan memang pernah dekat dengan beberapa kalangan dari Nasrani seperti itu. Lalu ketika dia memimpin DKI 1 atau Jakarta, beberapa izin dari izin tempat beribadah itu dikeluarkan sama Anies. Ini yang menjadi tolak ukur bahwa Anies itu bukan hanya membawa satu agama, tapi seluruh agama itu dirangkul. Kenapa? Karena bagian dari kemajemukan itu adalah terhadap keadilan seperti ini, dan ini yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh relawan-relawan khususnya yang menganggap Anies ini mengcounter dari politik identitas. Nah, salah satunya adalah Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan ini yang tadi sudah disampaikan. Pembukaannya atau penutupannya itu dibuka dengan 5 doa seperti itu. Tapi bukan berarti doanya yang bercampur, tapi meyakini ajarannya masing-masing. Ini yang disebut dengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 6 bahwa negara menjamin kebebasan beragama lah, pokoknya seperti itu.
Kira-kira gitu Mas Haji. Iya, jadi tadi itu ya teman-teman doanya 5 agama. 5 agama ya. Menarik ya. Dan memang yang hadir dari 5 agama. Iya, iya, iya. Gitu, ya. Itu satu hal ya. Jadi teman-teman perlu diluruskan ya. This is not about Anies Baswedan ya. Jadi Iya. why I am here? Kenapa saya kesini dan meliput dan ketemu dengan teman-teman? Iya, iya. Dan I'm quite sure teman-teman juga kesini because of Indonesia. Because Jadi of Indonesia. Kita melihat ada gerakan perbaikan, ada gerakan perubahan Iya. yang dibawa mungkin diinspirasi oleh Pak Anies. Iya, iya, Dan iya, ini disambut oleh para relawan. Salah satunya Iya. adalah BMAI, Iya. relawan yang lain. Iya, Ini iya, iya, adalah iya. sekarang Laskar Aman. Bang Herlambang melihat Pak Anies itu politik identitas nggak sih? Bagaimanapun ya identitas punya identitas masing-masing, tetapi dalam konteks rekam jejak selama ini memang beliau itu memang sudah sudah terbukti bahwa bahkan beliau itu dari rektor Paramadina yang itu adalah kampus yang memang benar-benar simbol dari pluralitas waktu itu ya hingga sampai sekarang gitu yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang sangat-sangat pluralis begitu oleh Cak Nur, dan juga rekam jejak beliau selama 5 tahun ini tidak terbukti untuk cuma sekedar membela agama yang Islam kanan saja gitu loh. Beliau Disebut cuma juga. beliau 212 sudah maksudnya. ini memberikan sudah komunikasi dengan yang agama Hindu, dengan agama Nasrani dan lain sebagainya, itu sudah memberikan peluang yang itu menjadi rekam jejak beliau selama 5 tahun ini memimpinnya. Jadi ya teman-teman, sebenarnya isu soal politik identitas, soal non keberagaman ya, anti kemajumukan, anti keberagamaan ya, keberagaman itu udah obsolete ya, udah kuno, nggak ada masalah tuh. Ya. Jadi pluralisme di Indonesia bukan sesuatu bukan suatu masalah. Fundamentalisme bukan sebuah masalah ya. Kita everyday bengkel langganan saya adalah non Muslim, saya Muslim dan Chinese, dan saya very happy dengan itu. Teman-teman juga pasti yakin punya teman, punya rekan bisnis dari berbagai agama dan golongan gitu kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan keberagaman di Indonesia, benar kan? Gitu. Dan kita melihat sekarang justru teman-teman, kalau kita ingin memperbaiki Indonesia dari masalah itu, bahwa ada orang yang terus menggoreng soal keberagaman. Nah inilah saatnya manfaatkan momentum yang ada bersama gerakan tumbuhnya dukungan kepada Pak Anies. Seperti itu sih teman-teman. Kok gue jadi ngomong? Iya, saya sepakat bahwa Pak Anies itu adalah bagian dari sebuah harapan. Harapan untuk apa? Untuk memperjuangkan bahwa kita itu aman di negara Indonesia. Kenapa aman? Karena yang pertama, lahirnya atau kepemimpinan Anies di DKI 1 yang dalam arti ataupun bahasa isu-isu dari mereka yang anti, yang disebut dengan sangat Pancasila dan seterusnya, bahasa ini, bahwa ketika Anies menjadi DKI 1 akan menjadi Surya, dan ternyata tidak terbukti bahasanya. Itu 2017 ya? Iya, itu kita ingat terus karena disebut dengan rekam jejak ya. Karena rekam jejak itu. Nah, ketika Anies mau naik dari DKI 1 menjadi RI 1, bicara lagi tentang Surya, Khilafah. Dan ini nggak habis gitu ya. Nggak habis bahwa itu disebut dengan isu-isu kuno biasanya. Sekarang Yaman. Iya, sekarang Yaman lagi. Saya pikir ya semua agama itu dirangkul sama Anies untuk menjadikan Anies itu menjadi RI di 2024-2029. Ini saya yakin ini. Semua agama akan memilih Pak Anies, semua suku akan memilih Pak Anies, dan seluruhnya gitu. Seluruhnya ingin Pak Anies itu bisa memimpin dengan sebuah keragaman. Memang khas dari Indonesia itu memiliki suku beragam yang banyak, bahasa yang banyak, tapi satu tujuannya, persatuan Indonesia, dan Anies lah cocok yang menjadi pemimpin Indonesia. Seperti itu. Ini langsung mengampanyekan Anies sih, kalau Iya, gua iya, iya, iya. Jadi kalau gua sih ya objektif aja ya teman-teman. Jadi sekarang the people ya,
mereka berkumpul di sini. Ya, mereka menaruh harapan pada salah satu orang itu yang namanya Pak Anies ya. Kebetulan ada satu hal yang sebenarnya gue juga setuju dengan Pak Anies ya. Ketika misalnya di mana-mana beliau bicara soal keadilan. Jadi prinsipnya gini. Ciptakan keadilan untuk membangun persatuan. Baru setelah itu kita bisa membangun infrastruktur maksudnya. Nah, itu kan rasional dan nggak ada urusannya sama identitas satu dengan satu kelompok tertentu gitu teman-teman. Jadi ya gitu, silakan Pak. Ya, jadi rekam jejak Pak Anies di 5 tahunan ini adalah benar itu keadilan ya. Ya, kita berharapnya bahwa untuk selama ini Pak Jokowi sudah 2 periode membangun tentang infrastruktur, menguatkan negara. Mungkin saatnya nanti ya kita berharap ya, BMKI berharap bahwa Pak Anies ke depan itu bisa semakin ke individu gitu ya. Jadi mensejahterakan tiap-tiap individu masyarakat bangsa kita ini ya. Jadi kita berharap bahwa nanti tentang anggaran itu memang harus menuju kepada kesejahteraan individu ya, individu bangsa gitu, individu tiap-tiap bangsa begitu. Karena kami melihat di masyarakat ini adalah banyak sekali hutang masyarakat itu pada banyak berhutang karena pendapatan itu tidak mencukupi tentang kebutuhan rumah tangganya. Ya selama ini kita berharap tentang untuk konteks keadilan ya, untuk konteks keadilan yang kita berharap bahwa selama ini tidak sampai 100 triliun untuk kepada masyarakat gitu. Kita berharap dari 3.000 triliun itu bisa paling tidak 1.000 triliun begitu untuk benar-benar langsung ke masyarakat begitu. 11.000 triliun di kantong saya. ya kira-kira begitu. Kita berharap ya. Jadi teman-teman, ini soal siasah sebenarnya. Jadi kalau dulu di marketing ya, kita mau promosi di mana ya carilah kerumunan ada di mana. Jadi di mana pembicaraan itu terjadi ya, you have to be in there gitu. Nah sekarang gerakan ke Pak Anies nih teman-teman. Jadi you have to be in there sebenarnya. Ini saya sepakat loh. Ini saya melihat Pak Anies setiap berkunjung dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, lautan manusia itu menunggu Pak Anies. Hanya sekedar menyapa dan menyalam gitu ya. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa dengan adanya Pak Anies di Indonesia, dengan adanya harapan Pak Anies menjadi pemimpin, dan ini akan menjadi suatu impian mereka untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia adil, keadilan dan kesejahteraan ini tercapai dengan tonggak kepemimpinan Pak Anies seperti itu. Kira-kira itu. Jadi soal harapan ya teman-teman. Harapan. Impian, harapan. Seneng kalau kita masih punya harapan sebagai bangsa. Enggak terus merundung namanya ya. Terus. Ya kan kita merundung terus nih. Ada undang-undang apa diketok, misalnya ada ketidakadilan, ada kezoliman, kita merundung terus. Tapi yang kurang dari kita adalah membangun harapan, dan sekarang kita lihat ada harapan di sana. Nah, teman-teman, kayaknya nggak usah lama-lama, nanti kita ngobrol lagi. Pak Bos, Pak Herlambang dan Pak Amin. Siap. Atur nuhun pisan ya. Jadi saya tahu banyak teman-teman saya yang sebenarnya bukan pendukung Pak Anies ya. Say hi ya. Kita bisa berdialog ya, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Amin. Pak Herlambang. Apa lagi? Silakan. Iya, closing statement dari saya bahwa closing statement dari saya. Saya begini. Indonesia butuh seorang pemimpin. Indonesia butuh pemimpin yang cerdas. Indonesia butuh pemimpin yang berani untuk masuk, untuk merangkul seluruh kemajemukan dan pluralisme yang ada di Indonesia. Kenapa? Kalau tidak ada kepemimpinan yang seperti Pak Anies contohkan di DKI 1, maka Indonesia bisa bubar gini. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Dengan adanya relawan-relawan ini, dan akan membawa Anies ini dari DKI 1 menuju RI 1. Dari rumahnya Pak Anies menuju ke istana seperti itu 2024. Jadi saya pikir bagi kawan-kawan yang masih meragukan Pak Anies, yang masih menyatakan bahwa Anies itu politik identitas, Anies itu hanya milik orang-orang yang dalam tanda kutip beragama dan seterusnya tertentu ya,
itu salah itu seperti itu. Anies itu memang cocok buat cocok buat keragaman di Indonesia. Ingat itu ya. Semoga tercapai dan Anies itu akan menjadi pemimpin kita semua ya. Closing statement dari Oh Bang iya, Pak Herlambang dong. Ya, jadi sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Jawa saya aslinya dari Klaten. Kita kalau di dalam kepemimpinan itu kita sering mengenal tentang pulung kepemimpinan ya. Di pulung kepemimpinan itu kalau pada waktu kepala desa itu sering ada cahaya yang turun di rumah salah satu kepala desa begitu, yang dulunya dianggap pulung kepemimpinan. Dan saya melihat bahwa pulung kepemimpinan sekarang ini ada di Pak Anies dengan melihat tentang semesta yang agak berpihak kepada beliau ya. Jadi ada beliau sudah lepas kemarin Oktober ya. Sehingga beliau bisa berkeliling. Padahal mungkin teman-teman yang nantinya untuk bersaing yang di dalam survei itu belum bisa bergerak bebas ya, belum bisa bergerak bebas karena masih menjabat. Dan Pak Anies sudah diberikan dukungan, padahal 2024 Februari itu sudah ada sudah kontestasi itu sudah diputus pada saat itu Februari ya. Jadi satu-satunya pemimpin yang bisa bergerak dan semesta itu sudah mendukung itu adalah Pak Anies begitu ya. Pak Anies itu sudah berbeda dengan survei-survei yang besar yang lainnya. Saya kira mungkin orang-orang Jawa ya, kami berharap untuk bisa memperkuat Pak Anies ini kelihatannya supaya keadilan akan terwujud di negara ini. Makasih. Oh, ini perspektif kosmis. Oke, teman-teman. Ya gitu deh ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.